Bang, ini kan sekarang ini kita kan akan menghadapi tahun politik ya. Kalau tidak ada halangan kan Desember 2020 ini akan ada pemilihan kepala daerah, termasuk pemilihan gubernur Provinsi Jambi kan. Nah ini kan, bagaimana nih Dinas Sosial mengantisipasi kecurigaan-kecurigaan dari masyarakat ya kalau bansos ini diduga akan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Bagaimana Bang? Ya, saya pikir ya itu sah-sah aja masyarakat untuk menilai kan. Tapi yang jelas kami dari pemerintah Provinsi Jambi ini pure untuk melaksanakan ini adalah untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana virus corona ini. Makanya kita meminimalisir ya bahwa bansos ini dijadikan alat politik. Okay. Makanya kemarin sempatlah kita ada gambar, ada lambang provinsi. Kami pikir ini sah-sah aja. Sebenarnya ya. Sebenarnya ya karena tadi tahun politik untuk meminimalisir persoalan. Makanya kami kemarin udah cetak 3.000 kalau nggak salah. Itu kan ini 30.000. Berarti yang 27.000 kami batalkan. Kami nggak pakai gambar. Jangan gambar lagi. Ya kita untuk menghindari anggapan-anggapan miring. Kita kan kalau istilah Dinda ya bekerja ini kan mengurangi risiko ya. Nah, jadi intinya bukan berarti kami tapi kami pikir waktu itu wajar. Ini gambar provinsi, ini gambar kepala daerah. Iya. Ya kan, tapi karena dianggap nanti bakal ya udah kita batalkan, kita cukup pakai lambang provinsi, lambangan wajah. Okay. Alhamdulillah Pak Gubernur juga nggak ada masalah. Ya, itu silakan aja. Yang penting kecurigaan kalau bansos akan dimanfaatkan oleh kepentingan politik dengan dihapusnya gambar itu udah terbantahkan lah ya itu. Ya tergantung lah. Kita kalau kerja ini kan tergantung orang melihat. Kalau bagi saya orangnya terbuka aja kritik biasa. Itu suatu hal yang lumrah. Kita berbuat baik aja kadang-kadang ada juga orang yang menganggap miring kita. Padahal tapi insya Allah lah kami di sini kerja Pak lillahi ta'ala ya istilahnya memang betul-betul untuk masyarakat. Kami tentu selaku ASN ini kan hak dan kewajiban harus kami lakukan secara seimbang. Bahkan kalau bisa apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah kita. Okay. Kami terus terang saya salut dengan teman-teman di sini kerja sampai malam nggak pulang Pak. Mana bulan puasa, mana kadang-kadang sampai nggak tarawih. Nah, itulah kadang-kadang suka duka kami di sini. Jadi intinya itulah kita bekerja. Nawait niat kita adalah untuk kebaikan lah ya. Kalau ada omong-omong miring ya. Ya itu silakan. Okay. Itu bagi saya biasa. Yang penting dari Dinsos sudah berusaha semaksimal mungkin. Buktinya ketika mungkin dianggap gambar itu bermasalah, kami udah nggak kami cetak lagi. Jadi kalau memang ini kan 90.000, baru tercetak 3.000 di awal. Itu pun di awal kami nggak paham. Kami pikir ya biasa-biasa aja. Ternyata ada yang udah langsung kita ini Pak. Kita mengurangi risiko, meminimalisir masalah, kita nggak pakai berarti dari masyarakat juga kalau ada saran masukan kepada Dinsos ya disampaikan aja. Sangat terbuka. Ya kita hidupnya harus begitu Pak. Siap. Kalau kita nggak mau dikritik ya nggak usah kerja, ya kan? Ya. Siapa aja kerja pasti kena kritik. Gitu. Bagi saya biasa-biasa aja. Bang ini Bang, ada juga ini katanya bincang-bincang warga, katanya udah ya kenapa tidak bansos itu dalam bentuk uang tunai aja semuanya biar nggak ribet atau juga biar warga bisa memanfaatkan sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Ya, makasih Dinda ya, pertanyaan menarik sekali itu. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya, persoalan ketika kita sembako aja. Ada lagi ini masa pengadaannya yang serat KKN mungkin ya. Mungkin juga kualitasnya yang nggak standar, ya kan? Mungkin mungkin diterima dalam rusak, ya macam-macam risiko ketika kita bentuknya bentuk sembako, bentuk uang tunai. Nah itu tadi bisa jadi ini terima pas Lebaran di depan sudah ada orang jualan jualan pakaian, bukan beli sembako Pak, beli pakaian beli baju Lebaran. Belum lagi mohon maaf izin ada yang beli namanya kebutuhan ya, beli pulsa, beli apa lagi beli mungkin mohon maaf ada bayar kebutuhannya utang-utang apa segala macam. Nah, padahal itu bukan hal yang utama untuk keluarga dia. Ini yang penting kan kebutuhan dasar itu kan
apa namanya makan. Iya. Itu kebutuhan dasar. Nah, itu makanya kalau kita kasih uang tunai risikonya itu. Kalau kita kasih ini sembako tadi risikonya ini. Iya. Belum lagi kondisi jalan, mau ke Sadu sana, Pak, belum lagi biaya. Iya. Besar. Banyak yang ada plus minusnya. Iya. Silakan untuk dievaluasi. Ini kita insya Allah dalam waktu dekat besok karena kita punya induk adalah gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Jambi yang diketuai oleh Bapak Gubernur. Anggotanya adalah Forkopimda, ada Pak Kapolda, ada Pak Danrem, ada Pak Kajati di situ. Kami akan serahkan kepada kami kemarin kebetulan udah hearing DPR menyarankan ada yang menyarankan ini menyarankan untuk uang tunai saja. Tapi ada juga yang anggota dewan yang ngomong, Pak, di daerah kami butuh sembako, Pak, kata dia. Nah, gimana, Pak? Coba. Karena sembakonya susah di tempat kami. Nah, betul aja kalau dia bukan lumbung beras. Kayak Tanjab Timur lumbung beras, kayak Terinci Sungai Penuh lumbung beras, Pak. Tapi kayak beberapa daerah yang berasnya nggak maksimal, mereka butuh sembako. Jadi pada kesempatan ini kalau memang mix tunai uang dengan barang ini nggak maksimal dianggap, ya silakan aja. Kami siap untuk melaksanakan. Sekali lagi kami serahkan kepada tim gugus tugas Provinsi Jambi. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan mengundang tim gugus tugas untuk memberi masukan apakah ini dalam bentuk uang tunai saja, ataukah tetap polanya ini, atau sembako semua. Atau disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya, Iya, pola daerah masing-masing. kita siap. Ini ada plus minusnya semua. Nggak ada yang maksimal. Ada yang ngomong sembako aja, ada yang ngomong uang tunai aja, ya ada yang minta mix campuran. Nah kita kan juga, kita mix, yang penting kan nilainya 600.000. Nah tapi memang ya kalau ini ada plus minusnya. Itu aja saya sampaikan. Jadi kita silakanlah berhitung mana yang terbaik. Ya terakhirnya Bang, ya, pesan Abang buat masyarakat juga buat perangkat di pemerintah yang pada tataran bawah lah. Apa nih harus yang mereka lakukan baik masyarakat buat perangkat tadi agar ya program bansos atau jaringan pengawas sosial ini benar-benar bisa sampai di lapangan dan dimanfaatkan dengan baik lah. Dan tepat sasaran. Jadi kita butuh sosialisasi ya bahwa program pemerintah ini kan banyak dalam rangka jaring pengaman sosial ini. Ada miskin, ada rentan miskin, ada terdampak COVID. Bantuan juga macam-macam nih, termasuk sampai dana desa pun sampai 25%, ada juga 30% ya? Dipotong untuk bansos juga. Okay. Nah, harapan kita masyarakat bisa memaklumi lah. Karena ada yang 75.000 sebulan, ada yang 200.000 sebulan, ada yang 600.000 sebulan. Ya kan ada yang sembako sama uang, macam-macam nih anunya. Kita harap masyarakat bisa memahami dan menerima lah, itulah program-program pemerintah yang harus mereka dukung, harus mereka amankan. Dan terakhir saya kepada masyarakat terutama yang penerima PKH, penerima sembako, kalau memang sudah dapat, ya kalau dapat lagi ya melapor bahwa kami sudah dapat nih, mungkin ada yang belum dapat. Tapi informasi yang saya dapat di beberapa kabupaten itu kabarnya itu hampir 70%, 80% itu udah mendapat bantuan pemerintah semua. Nah ini dari pemerintah pusat. Iya, pemerintah pusat, kabupaten, desa sampai udah susah mencari kuota untuk dibantu. Nah, terakhir yang saya sampaikan, mohon kepada masyarakat ya bersama aparatnya ya RT, ya RW, ya kepala kelurahan, kepala desa untuk mengupdate data, untuk data-data yang itu tuh betul-betul akurat, yang terbaru, transparan, terbarukan, terupdate gitu loh. Karena yang tahu kondisi di lapangan desa, lurah, RT, salah mereka. Dan ini kalau saran ya, kami pemerintah provinsi misalnya kalau bisa melibatkan Babinsa dan Babin Kamtibmas. Di desa itu banyak kok, ada pendamping desa, ada pendamping PKH, ada tagana, ada tenaga kerja sukarela kesehatan, TKSK kecamatan. Nah, rapat mereka di situ. Ada perangkat desa, ada aparat desa. Makin banyak dilibatkan, makin bagus. Artinya makin transparan, makin paham, makin tahu. Dan juga terakhir saya berharap masalah perekaman KTP. Karena kalau masyarakat nggak punya KTP, itu agak sulit mendapat bantuan. Jadi harapan kita bagi yang belum merekam, belum punya KTP, silakan. Insya Allah sekarang belangko siap.
bagi kawan-kawan yang masih Itu punya melalui, surat keterangan, melalui dinas desa. ya dinas dukcapil kabupaten kota, langsung. silakan diurus, belangkonya siap. Yang megang surat keterangan silakan sekarang, insya Allah oleh Pak Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil itu sudah siap. Apalagi kita mau pilkada ya, harapan kita ya kita wajib lah punya NIK itu dalam rangka melindungi diri kita. Lebih gampang bang ya? Lebih gampang kita mengurus. Nah dan juga tolong tertib lah kalau pindah, kalau apa, berubah status, ya segera mengupdate juga data NIK tadi. Ya tadinya pelajar jadi TNI, yang jadinya mahasiswa jadi anggota DPR mungkin kan, dirubah lah itunya datanya. Jadi update terus datanya. Jadi sebenarnya kami akan cepat terbantu ketika datanya akurat dan memang betul-betul tepat sasaran. Jadi harapan kami sama-samalah ya, nggak bisa ini pemerintah aja nggak bisa tanpa dukungan dari masyarakat bisa ya. Dan silakan kalau memang ada keluhan-keluhan silakan disampaikan kepada kami. Sekali lagi kami dari provinsi siap untuk memfasilitasi. Oke. Baik Bang, makasih banyak Bang. Selamat buat Dinsos Dukcapil, selamat bekerja, tetap semangat. Ya, semoga tadi kritik-kritik dijadikan bahan untuk lebih semangat. Oh iya, kalau kita harus terbuka sama kritik. Ya silakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau informasi atau keluhan atau apa silakan. Baik Bang. Selagi itu aturan, insya Allah kita bantu. Baik, makasih banyak Bang. Baik, sampai di sini dulu jam berita ngobrol hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.